berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom, sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema When Bad Things Happen to Good People. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang terus mengalir dan bahkan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Karena itu berkatilah kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi oleh Tuhan, Roma pasal yang pertama, ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga, demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sahabat Morning Grace, selama kita hidup di dunia ini, maka kita tidak bisa menghindari yang namanya masalah. Masalah itu bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena keteledoran atau karena kecerobohan kita. Namun yang kedua, masalah
juga bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk kita. Masalah yang kita hadapi dapat membuat kita jatuh atau bertumbuh. Tergantung bagaimana cara kita menanggapinya. Saat ini kita bersama akan merenungkan bagaimana jika permasalahan yang kita hadapi adalah bagian dari rencana Tuhan dan bukan karena kesalahan kita. Sangat disayangkan, banyak orang yang gagal untuk melihat bagaimana Tuhan menggunakan masalah untuk kebaikan mereka. Mereka seringkali lebih memilih untuk bertindak dengan gegabah dan membenci masalah-masalah yang mereka hadapi daripada duduk diam untuk merenungkan kebaikan apa yang mereka bisa dapati dari masalah-masalah tersebut. Hari ini kita akan mencoba mencari tahu mengapa Tuhan mengizinkan kita untuk menghadapi masalah, atau lebih tepatnya adalah ujian. Yang pertama, Tuhan menggunakan masalah untuk mengarahkan kita. Saudara, seringkali kita tidak menyadari akan hal ini, bahwa ujian, masalah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sesungguhnya sedang menolong kita supaya kita ada di arah yang baru, arah yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan memberikan kepada kita motivasi untuk kita boleh berubah. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini Tuhan sedang mengarahkan kita? Mari kita renungkan. Yang kedua, Tuhan bisa menggunakan masalah untuk menguji kita. Pernahkah Tuhan menguji kesetiaan kita dengan masalah? Apa yang saudara dapat dari masalah-masalah tersebut? Mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Yang ketiga, Tuhan mengizinkan, Tuhan menggunakan masalah untuk mengoreksi kita. Seringkali ada pelajaran-pelajaran yang dapat kita pelajari melalui penderitaan, melalui kegagalan. Mari kita ingat masa kecil kita. Apakah saudara masih ingat ketika saudara masih kecil? Ketika orang tua kita mengajar kita, memberitahu kita, menasehati kita supaya kita jangan menyentuh kompor karena kompor itu panas. Namun apa yang terjadi? Seringkali apa yang menjadi larangan orang tua itu pada akhirnya kita langgar. Dan akhirnya apa? Ketika kita memegang kompor yang menyala, maka akibatnya adalah tangan kita sakit, tangan kita luka, tangan kita melepuh. Namun dari situlah kita akan belajar. Seringkali kita baru akan menghargai sesuatu ya ketika kita lalu kemudian mendapatkan seringkali kita baru akan bisa menghargai sesuatu ketika kita mendapatkan dampak negatifnya. Yang keempat, Tuhan bisa menggunakan masalah untuk melindungi kita. Suatu masalah bisa menjadi berkat karena melalui hal itu kita dihindarkan dari hal yang tidak baik. Kita dihindarkan dari mara bahaya. Yang kelima, Tuhan bisa menggunakan masalah untuk menyempurnakan kehidupan kita. Dan jika kita menanggapi masalah dengan cara dan juga dengan perhitungan, dengan sudut pandang yang benar, maka masalah itu akan membentuk kita. Jangan lupa, Tuhan lebih memperhatikan karakter kita. Masalah apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Kesimpulannya adalah hadapilah dan mintalah hikmat Tuhan untuk membantu kita supaya kita menjadi pribadi yang kuat, supaya kita menjadi pribadi yang tabah, dan supaya kita menjadi pribadi yang bijaksana di dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memohon ampun jikalau selama ini kami lebih banyak bersungut ketika kami menghadapi pergumulan, masalah, ujian di dalam kehidupan kami. Kami tidak menyadari
bahwa Tuhan sedang membentuk kami, Tuhan sedang mengarahkan kami, atau bahkan mungkin Tuhan sedang menghindarkan kami dari hal yang tidak baik. Bapa dalam sorga, berikan kepada kami kekuatan, kemampuan, kebijaksanaan dan juga hikmat-Mu ketika kami menghadapi pergumulan, masalah, ujian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa semua kesulitan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kami mohon Tuhan menuntun dan menolong kami untuk kami menghadapi dan menjalaninya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia.